Shalom, nama saya Hans Emerson Tobing dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24029. Di sini saya kembali dengan praktikum yang ke selanjutnya, yaitu praktikum yang ke-8. Kita diminta untuk tugas ini bertema dengan bertopik pointer to function. Dengan tugasnya, berstruktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan Anda sebelumnya, praktikum 9. Secara khusus pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer ke function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan mengalir seluruh panel. Dengan task yang pertama, printing in detail 090140 PTS. Pada tugas sebelumnya, Anda telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa atau student dan asrama atau dorm. Kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lainnya. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa, student, dan meninggalkan informasi di asrama atau dorm mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan dorm print all tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Pada tugas ini, Anda diminta untuk mengembangkan dua fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, mahasiswa dan asrama, namun dengan memperhatikan informasi lain yang relevan. Task 1, Printing Student Data in Detail, 20 poin. Berikut adalah format perintah yang digunakan. Perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut. Student ID, student namanya, baru tahun masuknya, baru gender, baru asrama. Pada keluaran, tampilkan nama asrama dorm name di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan di asrama manapun, tuliskan unsigned. Task yang selanjutnya, task 1 bagian B, printing dorm data in detailing, 20 poin. Berikut adalah format perintah yang digunakan. Dorm print all detail, perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut. Student ID, student name, year, gender, dorm name. Lalu pada keluaran ini, tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana. Number of residents. Bila belum ada satupun mahasiswa ditempatkan di satu asrama, tuliskan 0. Perhatikan tentuan berikut. Nanti input yang ini akan kita coba untuk combine apakah hasilnya sama yang akan kita seperti yang kita buat. Lalu untuk task yang kedua, assigning student into dorms. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa ke asrama. Perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dapat dilakukan bila masih tersedia ruang pada asrama tujuan atau jumlah mahasiswa ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria atau male hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Berikut adalah format perintah yang digunakan untuk menempatkan seorang mahasiswa ke suatu asrama. Lalu implementasi fitur ini dapat difungsikan menerima dua buah parameter mahasiswa student dan asrama tujuan. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun. Perhatikan contoh berikut. Nanti inputnya sebagai berikut, nanti akan kita coba kita combine. Lalu nanti outputnya akan keluar, lalu kita berangkat ke studi yang ketiga. Sini ada moving student into another dorm. Tugas berikutnya adalah pengembangan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa student ke asrama lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada task kedua tetap berlaku pada tugas ini. Implementasi fitur ini dapat sebuah fungsi menerima dua parameter mahasiswa atau student dan asrama atau dorm tujuan. Hal yang perlu diperhatikan, bila mahasiswa yang akan dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada task yang kedua. Bila mahasiswa yang akan dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang tinggalkan harus menyelesaikan sejumlah penghuninya. Berdasarkan informasi di atas, kembangkanlah suatu pendekatan yang menggunakan konsep real pointer to function. Fungsi pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada task yang kedua. Bila kondisi pertama terpenuhi, sebaliknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada task yang ketiga. Pada laporan, harap untuk menunjukkan aplikasi pointer to function. Berikut adalah inputnya. Lalu ini adalah outputnya yang akan keluar seperti yang kita harapkan. Lalu ini untuk syarat-syarat pekerjaannya. Lalu kita akan berangkat ke kode yang saya buat selama ini. Lalu kita berangkat ke kode yang saya buat. Ini untuk kode untuk dormnya, untuk mengcompile dari bagian dari asramanya. Di sini ada di sini ada include studio data seperti biasanya, ada header-headernya, studio slb.h, string.h, dan dorm.h, lalu student.h. Nah, di sini fungsi masing-masing itu include studio.h menyediakan fungsi input output seperti printf, lalu stlb.h ini menyediakan fungsi umum seperti malloc, free, dan di sini kita pakai
yang free kayak. Lalu sini ada string.h menyediakan fungsi manipulasi seperti string seperti strcpy untuk nanti ada itu baru dorm.h lalu student.h ini header fungsi buatan sendiri yang kita buat nanti yang ini untuk kita bawakan di task selanjutnya. Lalu kita berangkat ke yang selanjutnya struct dom T, create DOM, char name, unsigned sort, capacity, enum gender T, gender, struct. Nah, itu digunakan fungsi ini membuat dan mengembalikan sebuah struktur DOM T. Struktur DOM T ini merupakan variabel D bertipe struktur DOM T. strpc name, the name, the capacity sama dengan capacity, the gender, gender, the residence num sama dengan 0, return. Nah, untuk fungsi itu capacity ini mengisi kapasitas DOM seperti dengan parameter. Dan gender ini mengisi dengan parameter laki-laki perempuan, lalu set jumlah awal ke 0, lalu mengembalikan struktur T yang telah diisi. Lalu di sini ada void print DOM detail, struktur DOM, struktur student integer student count, print %s, %d, %s, the name, the capacity, the gender, gender male, male, female. Nah, fungsi ini mencetak detail dari sebuah nom termasuk jumlah penghuninya. Parameternya D, lalu studennya sebagai array, lalu student count-nya jumlah mahasiswa array. Untuk print yang tadi itu menampilkan nama kapasitas gender dari DOM-nya. Lalu the gender, jika gendernya male dan itu mencetak operatornya jika gendernya male atau tidak, male, female atau tidak. Lalu integer count. Lalu ada di sini eh, lalu integer count sama dengan 0, for integer 0, integer lebih kecil dari student count, if student i dorm sama dengan d, count plus plus, print %d, paren, count. Nah, ini variabel integer count itu variabel untuk menghitung jumlah pengisi dorm, lalu yang ini loop melalui seluruh mahasiswa, lalu if student i dorm sama dengan d. Mencetak dorm yang dimiliki oleh mahasiswa adalah sama dengan dorm yang dicetak. Dicek dibandingkan dengan pointer untuk melihat apakah menuju DOM yang sama. Jika iya, tambahkan satu penghuni ke penghuni DOM. Lalu kita berangkat ke DOM.h-nya. Di sini ada kode dalam .h-nya. Nah, untuk ininya ada if and DOM-h, define DOM-h, include gender h. Ini include guard digunakan untuk mencegah file ini dimuat lebih dari satu kali saat proses compile. Jika DOM-h belum definisikan, maka kode di bawah akan dibaca, DOM-h akan didefinisikan. Lalu gender h.h itu include gender.h. Kemungkinan mendefinisikan enum gender T digunakan dalam gender T. Misalnya itu untuk mengenumkan female dan female-nya. Lalu struktur DOM T, char name, 20, unsigned source capacity, enum gender T, gender, unsigned source resident num. Nah, fungsi ini mendefinisikan nama-nama asrama, kapasitas mahasiswa, kapasitas maksimal mahasiswanya, asramanya, jenis kelaminnya, lalu jumlah mahasiswa tinggal saat ini. Lalu deklarasi inti struktur DOM, char name, unsigned source capacity, enum char gender. Ini mendeklarasikan fungsinya. Mengembalikan membuat struktur DOM-nya. Lalu ke void print DOM detail, struktur DOM T, struktur student integer, student count. Fungsi ini mencetak informasi DOM dan jumlah penghuni berdasarkan array dan mahasiswa. Lalu and if itu penutup untuk ikut guard yang dibuka yang dari ini. If and if. Lalu kita berangkat ke gender.c-nya. Nah, sini ada fungsi gender.c-nya. Include gender ini untuk menginclude file header-nya. Lalu ini ada fungsinya, ini ada char gender to text, enum gender. Nah, yang bagian ini untuk mengubah nilai enum memungkinkan bawah dengan enum c itu akan mengubah menginclude-nya. Lalu yang return gender sama dengan gender male female. Yang ini mengubah nilai enum gender ke bentuk string male dan atau female penjelas. Lalu menandakan fungsi ini mengembalikan pointer ke string konstanta. Lalu gender atau female itu inilah suatu operator ternumeric. Jika gendernya adalah gender male, maka kembalikan male. Jika tidak gender male, maka kembalikan female. Lalu kita berangkat ke gender.h-nya ada di sini gender ini seperti yang membuka tadi, lalu gender male, female, lalu gender to text, lalu ini untuk
untuk ID sama. Lalu ini ada student.c-nya. Eh, student.c dengan headernya sama seperti biasanya, yaitu studio.h, eh, studio.h, baru stlb.h, stream.h, student.h. Struktur, lalu ini adalah struktur Scratch Student. Char char ID, char name, char year, enum, gender T. Membuat dan mengembalikan data student dot T. Lalu struktur student. strpc ID itu untuk name-nya, baru baru student name, baru year itu untuk tak namanya, tahun lahirnya, baru gender sama dengan gender. Nah, fungsi ini untuk menyimpan menyimpan gender dari parameternya. Ini str dom. Lalu itu untuk inisiasi pointer ke DOM asrama sebagai null atau belum tinggal di mana-mana. Lalu return s itu mengembalikan struktur yang sudah lengkap. Lalu di sini ada void print student details, struktur students, print persen s, persen s, persen s, persen s itu untuk setiap formatnya, format untuk saat anti di compile. Itu ada ID, baru name, baru year, baru gendernya, gender sama dengan female, male, itu untuk memastikan jika dia male maka keluar male, selain male maka keluar female. Lalu sdom name assigned. Jika tidak ada di asramanya, jika sdom tidak null, tampilkan nama asrama. Kalau null, tampilkan assigned. Untuk berangkat ke student.h. Nah, di sini ada student, ini dia, sorry, student.h. Nah, di sini ada seperti biasa, if then student h define student, include gender data, include dalam h, struktur student, cara ID 12, cara name 40, cara year 5, enum gender, gender, struktur dom. Nah, itu seperti biasanya itu mengikut gender lainnya. Nah, pada definisi struktur, nah di sini ada struktur datanya, itu untuk nim mahasiswa minimal max-nya itu minimal aktornya ada 12. Lalu nama siswanya itu ada 40 untuk name-nya. Lalu ternyata masuk 4 digit terminator misalkan 2021. Lalu jenis kelamin gender male atau gender female. Lalu sini ada pointer ke struktur menyimpan puas selama tempat mahasiswa. Lalu struk student create char ID, char name, char year, char gender, char T. Ini untuk digunakan sebagai lalu untuk formatnya, lalu ini file detail. Lalu kita berangkat kepada studi case yang pertama. Untuk studi case yang pertama, ini saya buat kodenya. Nah, di sini ada seperti biasa sebagai header dan library-nya. Ini ada st.h, string.h, include-nya ada itu ya, stlb.h, lalu libstrom untuk memanggil libs yang ini, lalu libstudent. Kita masuk kepada deklarasi fungsi utamanya, yaitu ke integer main-nya. Integer main, integer rsg char rjv struktur student.t students 100 struk dom t dom 100 integer student count sama dengan 0 integer dom count k. Ini menyediakan array untuk menyimpan sampai 100 data mahasiswa dan asrama. Student count dan dom count mencatat jumlah data yang sudah diisinya. Lalu ke ini fase selanjutnya membaca satu input sampai while f gets input charge of input std in input cpsn input slash n sama dengan 0. Ini untuk remove line-nya ini digunakan sebagai membaca perintah baris demi baris dari std sampai menemukan garis 3 ini. Yang ini if std input sama dengan ini sama dengan 0 maka break. Nah, itu juga menyimpan semua input ke array comments untuk diproses nanti. Lalu yang selanjutnya di sini ada fase kedua eksekusi input. From integer c sama dengan 0, c command count, str cpj input comment, if str ini fungsinya ini mengembalikan setiap perintah dari array comments-nya. Lalu ada sini ada selanjutnya perintah selanjutnya ini ada string input student X itu untuk mengambil data ID, nama, tahun, gender, lalu buat mahasiswa baru pakai atau create student. Lalu char token, strtok, input plus 12, char ID 12, name 40, year 5, gender str 10, str cpj ID token. Nah, ini digunakan mengambil data. Lalu ini selanjutnya ada di sini mengcreate ini semua tadi, yaitu mengcreate ID-nya, mengcreate name-nya, mengcreate year-nya, lalu mengcreate gender-nya.
Lalu ada enum gendernya itu kalau memastikan kalau dia gendernya male maka male, maka kalau gendernya female maka female. Lalu kita berangkat ke else if. Else if don't add ini untuk mengambil data data ini input plus 9 char aside ini namanya, lalu kapasitasnya, total capacity atau token, token STRK null, STRPC gender, STR token. Lalu kita berangkat ke enum gender STRPC. Gender STR male itu memastikan dia kalau male maka di komponennya male, maka tidak akan female. Lalu else if student print all. For integer, ah, ini ada student print all for integer. Ini mencetak semua data mahasiswa tanpa info dom. Nah, untuk fungsi yang ini, di sini ada student.id untuk memprint nanti namanya, nirnya dengan sesuai format yang akan dikeluarkan. Lalu ini memberikan all detail, secara detail itu gendernya, lalu dormnya, asramanya. Lalu dorm all detail itu menggender semua name-nya, capacity-nya, gender, jika male baru resident no. Nah, kita akan mencoba untuk mengcompile daripada studi case yang pertama. Lalu kita akan mencoba mengcompile terlebih dahulu. Kita panggil terlebih dahulu query-nya. ECC min all. Sebentar, tadi kita dapat make failnya. Lebih cepat aja. Lalu kita ke studi case-nya. Dari studi case-nya, studi case yang pertama. Ada di sini, ini dia. Lalu kita coba ke sini, lalu kita paste, lalu kita ini inputnya, ini sebagai input, lalu kita keluarkan ini sebagai outputnya, sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai apa yang diinginkan. Lalu kita berangkat kepada studi case yang kedua. Untuk studi case yang kedua, kita akan sebagai berikut. Berikut adalah penjelasan pada studi case yang kedua, di mana kita eh, sama seperti yang tadi ini menambahkan apa namanya, menambahkan mahasiswa asrama. Yang selainnya itu, lalu ini ada DOM, DOM void asynchronous student, struktur student.t, student DOM, DOM, if DOM sharing name, DOM capacity, DOM gender, student DOM DOM. Nah, nah untuk pada fungsi ini dijelaskan bahwa fungsi menempatkan seorang mahasiswa ke asramanya, lalu validasi jumlah mahasiswa asrama belum penuh. Lalu gender asrama sesuai dengan gender mahasiswa dan student. Jika valid, mahasiswa ditempatkan di asrama dan penghuni asrama ditambahkan. Nah, untuk yang ini sama seperti pada fungsi yang sebelumnya, integer main, student, struktur dom t, dom 100, integer student.k ini untuk menyimpan data mahasiswa dan asramanya. Untuk baca input sampai yang ini, lalu ada sama seperti yang tadi, jika sampai gini tadi, lalu bakal dia break, lalu ini untuk menambahkan student add-nya, ada di sini ada inputnya, ada ID, ada name, ada year, dan ada gendernya. Lalu ada perangkat lagi ke dalam add-nya, di sini ada gendernya untuk gender asramanya, lalu ada kapasitinya, dan namanya, lalu selanjutnya print sama seperti tadi, memprintnya, ini jika male maka female, sama seperti studi case yang pertama. Lalu ada di sini tekstur K, cari mahasiswa berdasarkan ID untuk. Lalu di sini ada form integer I sama dengan 0, integer I student untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID-nya, lalu cari DOM berdasarkan nama, lalu asinkan jika ditemukan dan valid. Asinkan student yang ini tadi, lalu kita coba untuk mengcombine-nya. Terus studi case yang kedua, kita akan coba mengcombine-nya terlebih dahulu. Ini ada menggunakan saya menggunakan Makefile dari bagian sini agar lebih cepat. Hasil terpanggil, lalu kita tes dengan ini juga. Jadi dia berhasil terpanggil. Untuk apanya? Hmm,
studi case-nya kita akan coba buka. Di sini ada untuk studi case-nya bagian sini. Untuk input yang kedua ada di sini. Ini aja, jangan langsung keluar. It's salah sebentar. Lalu kita copy, lalu kita pastikan, lalu kita enterkan sini yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini ada Winfrey dengan kualitas 2022, mail assign ini, Jeremy mail assign ini. Lalu kita berangkat kepada studi case yang ketiga. Lalu berikut kepada penjelasan yang ketiga. Bersama pada penjelasan sebelumnya, namun ada di sini penambahan penambahan fungsi move seperti pada taks yang ketiga. Nah, di sini ada seperti yang tadi, ini untuk menjelaskan di mana dia selamanya. Ini ada, lalu kita ke move student, assign student. Nah, pada fungsi ini, baca dulu ya. Pada voice struktur student T, struktur DOM, struktur DOM, if DOM, struktur num, DOM capacity. Eh, lalu DOM capacity, DOM yang ini ya, if DOM misalnya DOM capacity, DOM gender, DOM student, return. If student, DOM sama dengan null, student, DOM resident null, student, DOM sama dengan DOM. Nah, fungsi move student ini menangani pemindahan mahasiswa dari satu asrama ke asrama lainnya. Jika penutupan atau gender tidak sesuai, pemindahan dibatalkan. Jika mahasiswa sudah ada di asrama lain, jumlah penghuni asrama lama dikurangi satu, dan mahasiswa dipindahkan ke asrama baru, kemudian jumlah penghuni asrama baru bertambah. Untuk fungsi sebelumnya itu saya belum menjelaskan yang tentang ini. Misalnya student T, student struktur DOM T, DOM, if DOM resident num, DOM capacity, DOM gender, student DOM, dengan DOM, DOM resident, dengan num plus plus. Untuk fungsi yang ini disamakan dengan yang sebelumnya menempatkan mahasiswa di asrama jika asrama belum penuh dan gender yang sesuai. Nah, yang fungsi ke bawahnya sama seperti yang tadi. Untuk mencek ini inputnya, saya off, lalu ini ada student age, menambahkan studentnya, ID-nya, name, year, gendernya, sama seperti penjelasan saya yang sebelumnya. Di sini juga sama. Struktur DOM-nya, perbedaannya ada di bagian sini. Pointer to function, student dan DOM-nya ini. Sini ada assign student dan move student. Itu untuk fungsi, untuk apa namanya? Sebentar saya lupa. Untuk menangani perintah untuk memindahkan mahasiswa ke asrama lain. Jika mahasiswa belum ditempatkan menggunakan asisten student, jika sudah ditempatkan menggunakan move student, itulah nanti yang move student ini as if-nya. Pointer to function digunakan di sini memanggil fungsi yang sesuai berdasarkan apakah mahasiswa sudah ditempatkan atau belum. Dengan catatan penting saya buat, kode ini menggunakan pointer to function void struct student untuk memilih apakah menggunakan assign student atau move student, tergantung pada kondisi mahasiswa. Untuk selanjutnya, jika ada prestasi tambahan bisa ditambahkan, seperti menampilkan pesan error saat mahasiswa tidak ditemukan atau selama tidak ada. Sekian dari pesan saya untuk partikel yang ini. Saya Hanfun Toming pamit undur diri. Ada perkataan saya yang menyelah, mohon dimaafkan. Terima kasih.